Ya kan, nah kan sebagai anak laki-laki semua, tuh bapak mau ngajarinnya gimana nih Pak? Ntar lagi kalau misalnya anaknya puber apa nih, gimana nih? Kebetulan di sekolahnya dia kan bukan sekolah yang tabu ya. Oh bagus lah ya. Ada di saat ntar di jenjang berikutnya akan ada. Aku sih emang kepada anak ini sekarang nunggu dia bertanya. Gitu. Soalnya hal yang kayak gini. Soalnya nanti kalau dia udah mau nikah kali iya, ya, siapin ya. Kalau sekarang kalau aku ngasih begitu takutnya banyak lagi dia banyak lagi bakal nanya lagi. Takutnya aku yang karena baru 12 tahun. Karena di titik itu banyak yang aku nggak tahu, takutnya aku takut salah ngasih jawaban. Tapi kalau misalnya udah 10-12 tahun ya, mulai dari 9-10 tahun sebenarnya anak perempuan harus dikasih tahu tentang menstruasi, gitu ya. Karena menstruasi itu anak kasih tahu bahwa anak kalau nanti, kenapa 9-10 tahun? Karena anak sekarang perbaikan gizinya bagus, apalagi orang tuanya yang mampu kan ya makanan ini itu gitu. Biasanya dia 9-10 tahun udah menstruasi. Kalau udah menstruasi anak perempuan harus dikasih tahu bahwa nak kamu itu sudah bisa hamil, jadi kamu mesti hati-hati. Jangan dimarahin, ada anak perempuan yang suka dimarahin kan orang tuanya. Wah kamu udah bisa nakal, anak bingung kan menstruasi nakal apa hubungannya? Kok anak laki-laki gitu ya? Nanti si ayah nih akan ngajarin pada putranya bedanya apa antara ngompol sama mimpi basah gitu. Itu jadi usia berapa? 9-10 tahun sebenarnya. Udah mulai dikasih tahu gitu sebenarnya ya. kayaknya udah, cuman karena si abang itu juga malu kali abang udah 12 tahun pasti dia udah tuh. Dan karena cirinya juga udah aku hafal. Udah lihat ini ya. Kadang-kadang juga dia kadang-kadang mandi tuh udah nggak mau ganti baju di luar. Biasanya gitu. Terusnya juga keciri lagi sama berlakunya sama ayah kayaknya setiap dia mandi dengan celana basah di dalam kamar mandi itu biasanya dia habis mimpi. Dia malu. Udah mulai udah tuh mulai. biasanya. Terus saya kasih tau, nah kalau kamu sudah mimpi basah, artinya kamu itu sudah bisa menghamili perempuan. Jadi kamu harus hati-hati kan. Nah ayah tuh nanti akan ngajarin, udah bisa mudah terangsang ya nak. Terangsang tuh apa sih? Gitu misalnya rasanya terangsang tuh misalnya kalau aku kan cerita aja gini. Kamu naik halilintar nih misalnya di Dufan, itu kan pas turun tuh merinding ya. Nah kayak gitulah rasanya terangsang gitu ya. Nah kalau gimana supaya pas terangsang itu kita nggak naksir sama perempuannya, kita bisa terangsang kalau laki-laki gitu kan. Apalagi kalau naksir harus hati-hati, jangan sampai ngehamilin anak orang kayak gitu-gitu ya misalnya. Ya terus kalau misalnya ini tadi, kenapa sih Mbak? Ini kan banyak banget ya istri-istri yang tidak mau mencari tahu bagaimana kalau bagi yang belum tahu ya, atau bagi yang belum nonton di Bobo bareng, di Boba, di Orami, Mbak Dian ini mencari tahu bagaimana supaya seksnya itu enak buat dia. Kalau kebanyakan perempuan mencari tahu hanya untuk memuaskan suaminya, tapi dia nggak nyari enaknya buat dirinya dia. Akhirnya dia jadi kayak apa ya? Jadi nuntut mulu sama suaminya. Kan lu udah gue bikin enak, kan gue udah bikin enak. Kenapa nggak nyari enaknya sendiri? Mbak Dian mau dari guru Zumba ke yang mulai dari kegel ya katanya apa bang? Melintir ya rasanya penisnya ya. Kayak dipelintir katanya pas lagi orgasme. Kenapa Mbak mau mencari apa enaknya itu instinktif, banyak perempuan tidak mau melakukannya Mbak? Ya karena ya itu tadi ya salah satu faktor. Padahal sakit loh awal-awalnya kan lama banget gitu kan seksnya. Salah satu faktor keharmonisan aku pikir dari situ. Jadi waktu kita ngerasain enak, kita akan cari lagi nih gimana caranya yang kita biar lebih berdua enak gitu. Jadi informasi dari teman, informasi dari orang-orang yang memang TikTokan alia kan juara banget sih diri ibu. Nggak tahu kenapa ada rasa ya kita harus juga menikmati gitu. Kita berdua harus emang menikmati gitu. Kalau dia udah tahu sendiri ya mungkin emang udah nikmat kali. Dan gitulah. Sabar Bang Narsi, ntar aku pergi dulu Bang. Ini udah di tempat tidur nih, udah gak tahan. Nikmat kan belum tentu maksimal. Nah itu dia maksimal. Kasih tips dong ke Z-Friends aku, apa yang sudah Bang Narji lakukan ya untuk memuaskan dan membahagiakan istri di ranjang. Buat Z-Friend,
Yang pertama, memuaskan itu kita ikuti ritmenya. Jangan memaksakan juga di saat istri lagi nggak mau. Ya memang dalam syariat agama itu kan dianggap dosa. Tapi saya juga berpikir bahwa lebih dosa lagi kalau saya memaksakan istri juga akhirnya itu sekedar melayani. Iya. Lebih baik saya tahan. Kalau itu dari saya ya, mendingan karena sih gue lihat pengorbanan istri saya untuk membahagiakan saya, membahagiakan dia sangat luar biasa. Jadi saya juga kalau yang namanya dia capek banget atau gimana lagi nggak mood, saya juga nggak memaksakan. Mendingan aku keluar ngobrol-ngobrol sama tetangga sampai aku nggak ngantuk, aku tidur. Yang kedua itu saling terbuka aja, saling terbuka dalam arti kalau umpamanya emang lagi pengen banget ngomongnya, pengen banget nih, tolong dong, dipaksain dikit gitu kan. Dienakin dikit. Dienakin. Terus yang selanjutnya itu selesai itu kita ngobrol. Kalau emang enak banget kita mah terbuka aja. Lagi enak banget ya ngomongin jadi seru banget ya. Iya benar. Kalau dia lagi ngomongin. Jadi kan ada kenangannya gitu ya. Ada kenangan, nggak cuman kita melampiaskan tapi kita ada kenangan sendiri yang kayak kemarin tuh udah enak banget tuh gitu kan. Itu Jadi bercinta tuh namanya tuh si friends pas sampai besoknya kita pengen cari gaya apa lagi, mungkin ada yang akan lebih enak lagi gitu. Jadi cari enaknya berdua gitu ya. Sebenarnya itu motivasi. Iya, motivasi benar. buat kita berdua untuk mencari yang saling enak berikutnya apalagi kayak gitu. Ya itulah nggak sungkan untuk bicara. Iya benar. Termasuk dalam orang kadang-kadang bicara soal uang terbuka, soal pengeluaran terbuka, tapi soal seks nggak mau. Padahal itu sebenarnya dalam rumah tangga itu jangan munafik ya. Iya benar. Itu kebutuhan loh. Iya. Kalau kita kebutuhan yang itu juga kita nggak jaga, repot loh. Udah tua nggak usah seksi, aku sampai pusing kalau yang begitu ya. Iya. Justru itu yang kelihatan gue di antara kalau Rioni, kok muka lu nggak berubah-ubah sih? Karena Kalian memuji diri sendiri. Bukan happy soalnya. bukan memuji, artinya gue rasain deh kalau yang namanya Rioni. Betul. Teman seangkatan laki-laki kok kelihatan udah reot banget gitu. Pas gue mikir kayaknya nih orang kayaknya nggak pernah ngomong sama istrinya nih enak apa enggak nih. Iya. Tapi benar. Benar. Karena kan dengan seks yang berkualitas ya. Jadi gini, bukan cuma kuantitas doang. Ada orang sering banget hubungan seks, tapi istrinya cuma merasa dipakai doang. Iya kan? Karena nggak nikmat, nggak dibahas. Tapi sering ya udah ngelayanin aja istrinya kan, ngangkang aja. Itu juga pasti kayak begitu. Karena kalau dua-duanya sama-sama benar-benar cinta, sayang, itu ada namanya hormon bonding yang namanya oksitosin. Itu hanya tercipta ketika Anda berhubungan seks yang berkualitas. Wah itu kan jadi senang, bahagia gitu kan, nikmat gitu ngerasainnya. Terus gini ya, padahal ya Bang Narji ini posisi favoritnya Mbak Dian adalah doggy style. Yang paling cepet, paling bikin greget ya Mbak ya. Tapi itu sebenarnya adalah posisi yang paling tidak disukai oleh Mbak Narji. Nah, kebanyakan laki-laki nggak mau berkorban tuh, ya, untuk ngebayangin istrinya. Pertama, Mbak Narji mesti jinjit, ya. Ribet banget, udah mesti iniin bantal di pinggir tempat tidur pula. Dan itu istri langsung ngasih kode ya Mbak ya, langsung nyelek, langsung melipir katanya ke pinggir tempat tidur. Oh berarti dia kode nih doggy style. Kenapa Bang masih mau melakukannya? Padahal kayaknya kalau dengerin teknisnya itu ribet banget gitu, kayak nggak nyari gaya lain aja yang gitu. Kenapa Bang mau? Ya balik lagi, saya dari kecil itu nggak tahu. Dulu kan di zamannya ada koran zaman dulu tuh ada Night El Tobing ya. Oh iya. Sama seksual ya? Itu kan saya baca itu ternyata. Akhirnya begitu kuliah saya dapat bukunya kan, nggak sengaja di perpustakaan saya dapat bukunya di psikologi pendidikan saya baca. Ternyata salah satu ikatan rumah tangga itu tercipta dari seks. Seks yang baik itu akan bisa dilakukan hanya dengan orang yang berjiwa baik. Sebelum kita belajar tentang seks, belajar dulu kejiwaan. Nah akhirnya saya kan berpikir bahwa kalau saya nggak melakukan seks yang baik, ntar jiwa istri saya juga nggak baik. Ternyata setiap kita habis melakukan hubungan dengan cara baik, hasilnya juga sama-sama maksimal. Besoknya itu baik. Kadang-kadang yang kita nggak taunya masakin spesial. Kadang-kadang pagi-pagi senyum-senyum sendiri. Perempuan tuh gitu loh. Iya mbak, gitu mbak. Perempuan tuh kayak gitu loh. Pakai baju pramugari. Iya.
jadi buat Mantan disini pramugari ini demi membahagiakan Bang Narji, dia pakai baju pramugari lagi loh, Bang Narji yang kedip-kedip langsung deh. iya kayak gitu. Dan setelah saya melakukan badan, saya juga nggak langsung ninggalin ke kamar mandi atau gimana. Tidur, Apalagi langsung ngerokok. tidur. Enggak, kalau kita emang sengaja Ada kadang ngantuk banget tuh pasti ya. kadang-kadang berlama-lama dulu kita ya, berlama-lama dulu ngobrol-ngobrol gitu, gelendot-gelendotan sampai kadang-kadang baru dengar suara anak, nggak, wah repot nih. Baru. Betul gitu. Heeh. Tapi kok mau sih Bang gitu, punya kekuatan dari mana? Kan banyak orang yang cari alasan Bang untuk udahlah gitu, udah ngantuk Kan gue gue suami gitu, maunya kan gue gue, suami gitu. gitu. Kok kenapa mau punya, apa yang memotivasi? Dorongannya satu, Mm-mm. istri saya tuh istri yang baik. Menurut saya kenapa istri yang menghargai suami, segala macam kekurangan saya diterima. Awal hubungan seks juga saya nggak sempurna. Yang namanya dulu awal-awal nikah kan ya, assalamualaikum keluar, assalamualaikum. Nafsu lagi nggak istrinya ya, seksi bener ya. Tapi Dia juga nafsuin ya, gimana dong? tapi dia nggak protes kan. Dan Iya, disitulah dan benar ya, dan benar. disitulah saatnya saya membalas sekarang. Oh, saya udah tahu triknya bagaimana tahan lama segala macam, sering sepedaan atau lari pagi, itu kan pengaruh tuh. Iya betul terhadap betul. daya tahan. Stamina. Ternyata di saat saya udah bisa memainkan, saatnya saya nyenengin dia deh, gitu kan. Saya kan selalu bilang kalau udah enak belum. Benar. Iya, iya. Mendingan saya sering nanya udah enak belum. Kalau dulu sih kenapa nggak protes karena Anda juga nggak tahu. Ditanya kan, Iya. udah enak belum, udah keluar belum? Maksudnya apa yang keluar gitu kan? Iya, Nggak tahu. ya bener ya. Aduh banyak yang suka nanya begitu sama perempuan, udah keluar belum? Keluar kemana shopping? Perempuan itu nggak keluar karena perempuan tidak ejakulasi, tapi perempuan udah dapat belum? Udah enak belum? Atau Iya. udah dapat orgasme belum? Dulu nggak ngerti pasti rata-rata Iya, nanya benar. sih keluar belum? Keluar kemana ya? Iya, maksudnya- Shopping kita. Iya. Emang kayak gini ya gitu kan? Emang maksudnya Kayak apa rasanya sih tuh- rasa nah enaknya? itu dia, itu dia. Tuh, jadi sebenarnya inilah gunanya seks edukasi Z Friends gitu. Di sini kalau orang suka mikir, Mbak Zoya ngomong jorok gini loh. Kalau kita nggak detail, kita ngomong nggak setegas ini bukan vulgar gitu, tapi ini adalah membicarakan seks yang sehat gitu. Kayak apa sih rasanya? Coba kalau kita misalnya ngomongnya nggak bener-bener sefrontal ini gitu ya. Tahu nggak sih gimana enaknya gitu ya? Atau misalnya tadi kita menemukan queefing tadi ya, aku pernah kentut di tempat tidur tapi kentutnya dari vagina. Oh ada tuh kentut dari vagina, ada, dan itu sering membuat perempuan malu. Gak apa-apa gitu. Kalau kayak gitu siapa yang mau ngajarin? Ya kan? Teknisnya seperti ini, seperti itu. Jadi sekali lagi thank you banget ya. Sama-sama. Aku tau udah capek, udah seharian gini-gini, dan besok udah mau liburan, mereka udah mau mesra-mesraan lagi. Jadi ternyata kalau ini koreksi aja kalau aku salah ya, kunci keberhasilan mereka mempertahankan hubungan selama 13 tahun gitu ya, nggak sana sini, nggak ini itu, dan mereka berdua termasuk yang anteng pernikahannya, jauh dari gosip, jauh dari ini itu, jauh dari drama. Amin ya, semoga tetap kayak gitu karena satu, ada penghargaan kedua belah pihak, itu yang aku lihat gitu, dan dua-duanya sama-sama cari cara untuk bahagia berdua dan sendiri-sendiri. Kan orang tuh suka lupa, maunya ngebahagiain orang mulu, lupa sama diri sendirinya gitu. Dan itu penting, kebahagiaan seksual dengan cara memahami tubuh dan seksualitasnya. Walaupun jatuh bangun Mbak Dian tuh top, sampai keputihan, sampai apa, akhirnya bisa bikin ya hubungan seks itu melilit-lilit. Buat Jipren sih cuma satu, apapun yang diberikan pasangan kita jangan lupa bilang terima kasih, itu aja. Iya betul, itu apresiasi. Meskipun setelah melakukan hubungan badan, saya orang yang nggak pernah sungkan bilang Makasih ya. Kita akan selalu gitu. Itu apresiasi loh, Apresiasi. luar biasa. Itu jangan lupa untuk melakukan itu, dan semoga terus langgeng. Amin. Ya, bahagia lahir batin sampai akhir hayat. Amin. Thank you Zifran, sampai ketemu lagi di episode In Time with Zoya. Bye.